Saat ini, Cuy yang telah selesai membuat area di Villa Qianlong. Ia pun tampak keluar dari Villa Qianlong dan ia berniat untuk pulang. Namun di saat Cuy melangkah, tiba-tiba terdengar suara dari belakang memanggil nama Cuy. Mendengar ini, Cuy pun melirik ke belakang. Orang yang memanggil adalah Qiao Qingyu, bertanya apa yang Cuy lakukan di sini. Bukankah di sini area privasi yang tidak sembarang orang bisa masuk? Mendengar Qiao Qingyu, Cuy pun menunjuk ke arah Villa Qianlong. Bertanya balik, apakah yang dimaksud Qiao Qingyu adalah Villa Qianlong? Jika memang yang dimaksud area privasi adalah Villa Qianlong, Cuy lalu memberitahu Villa Qianlong ini adalah miliknya, jadi wajar jika ia ada di sini. Yao Tianming pun tampak tersenyum mendengar Cuy dan ia berkata dengan nada menghina, apa yang Cuy katakan hanyalah sebuah kebohongan. Namun Qiao Qingyu yang dengar hinaan Yao Tianming, Qiao Qingyu pun jadi marah dan ia memperingatkan Yao Tianming untuk tidak menghina Cuy. Melihat Qiao Qingyu seakan membela Cuy, Yao Tianming merasa kesal di hatinya dan ia tidak habis pikir kenapa semua wanita selalu berada di pihak Cuy. Memikirkan ini, Yao Tianming kemudian teringat dengan Scar dan ia berencana sampainya Scar di Cina itu adalah hari di mana Cuy akan tamat. Dan saat ini seorang wanita bernama Chen Fangfang menyebut Qiao Qingyu jalang dan ia menyarankan Qiao Qingyu tidak bersikap buruk ke Yao Tianming. Mendengar dirinya dipanggil jalang, Qiao Qingyu pun marah, tapi meski begitu ia hanya bisa menahan amarahnya karena ia sadar orang yang dihadapinya kali ini memiliki identitas. Akan tetapi di tengah perselisihan, Cuy kemudian berdiri di depan Qiao Qingyu dan ia ingin membantu Qiao Qingyu mengatasi masalah ini. Cuy pun berkata dengan nada menghina, jika orang jelek bisa menghasilkan listrik, maka Chen Fangfang yang jelek, ia bisa jadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Sontak mendengar Cuy menghinanya, Chen Fangfang menjadi marah dan ia membalas hinaan Cuy dengan kata-kata makian. Di sisi lain, Jiang Tian sebagai pacar Chen Fangfang, ia juga tidak terima dengan hinaan Cuy, berkata Cuy seharusnya lebih sopan kepada wanita. Namun respon Cuy terhadap ucapan Jiang Tian, ia hanya mengupil dan berkata kenapa juga ia harus sopan kepada wanita jelek seperti Chen Fangfang. Mendengar Cuy menghinanya lagi dan lagi, Chen Fangfang pun tidak bisa menahan amarahnya lagi dan ia berniat memukul Cuy. Cuy sendiri melihat Chen Fangfang ingin memukulnya, ia hanya tersenyum dan ia tidak melakukan pertahanan sama sekali. Karena saat ini sebelum pukulan Chen Fangfang mengenai Cuy, tiba-tiba Qiao Qingyu berdiri di depan Cuy dan ia menangkis pukulan Chen Fangfang untuk Cuy. Dan Qiao Qingyu yang juga seorang polisi, ia lalu mengeluarkan borgolnya dan menyuruh Chen Fangfang berhenti. Jika tidak, ia akan memborgol Chen Fangfang. Melihat ini, Chen Fangfang tampak marah dan ia hanya berkata ia akan mengingat semua penghinaan ini dan Qiao Qingyu akan menyesali semua ini. Qiao Qingyu yang mendengar ancaman Chen Fangfang, ia tidak takut karena ini semua adalah tanggung jawabnya sebagai polisi untuk melakukan hal benar. Sedangkan di sisi lain, Cuy saat ini menatap Yao Tianming dan ia yang tahu Scar memasuki Cina. Ia menyuruh Yao Tianming memberitahu Scar ia akan menunggu Scar di Villa Qianlong. Mendengar ucapan Cuy, Yao Tianming pura-pura bingung dan seolah tidak tahu. Ia bertanya apa yang Cuy bicarakan. Cuy sendiri mengabaikan Yao Tianming dan ia lalu mengajak Qiao Qingyu pergi dan ia tidak ingin berlama-lama di sini mendengar gonggongan Yao Tianming. Di sisi lain, Chen Fangfang yang juga mendengar Cuy, ia tampak bingung bagaimana Cuy bisa tahu jika mereka membantu Scar memasuki Cina. Yao Tianming sendiri tidak tahu bagaimana cara Cuy tahu hal ini, tapi ia menduga pasti Cuy selama ini telah mengawasi semua pergerakannya. Melihat Yao Tianming khawatir, Jiang Tian pun menepuk pundak Yao Tianming dan ia mencoba menenangkan lalu mengatakan meski Cuy tahu Cuy tetap akan tamat kali ini. Karena saat Scar memasuki Cina, seluruh kota Zhejiang akan ada di bawah kendali Scar dan ini akan menguntungkan Yao Tianming dan dirinya. Kemudian adegan pun berganti. Keesokan harinya, saat ini Cuy tengah menemani para muridnya berlatih untuk menyambut festival yang akan datang. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di sebuah pesisir lautan,
dengan ombak lautan yang menggulung tinggi. Hari ini Yao Tianming dan lainnya sedang berkumpul bersama dan mereka tengah menunggu kedatangan Scar yang akan memasuki Cina. Jiang Tian sendiri yang juga datang dengan Chen Fangfang, ia kali ini tampak tidak sabar dengan kedatangan Scar. Pasalnya ketika Scar sudah datang, ia ingin meminta Scar membantunya membereskan Jiang Qiu dan Jiang Jian yang akhir-akhir ini sedikit mengganggunya. Mendengar ucapan Jiang Tian, Chen Fangfang yang ada di sisi Jiang Tian, raut wajahnya tampak memerah dan berkata Jiang Tian sungguh luar biasa. Dan selanjutnya setelah beberapa saat berlalu, setelah menunggu lama, Yao Tianming tampak ceria karena ia melihat sepertinya Scar sudah mulai datang. Dan memang benar, saat ini Scar memang sudah datang dan ia terlihat berdiri di atas kapal yang perlahan memasuki wilayah lautan Cina. Bagi Scar sendiri, ini adalah pertama kali baginya memasuki Cina setelah kekalahannya 40 tahun yang lalu yang menyebabkan ia pergi meninggalkan Cina. Memikirkan ini, Scar lalu melompat dari atas kapal dan ia bertekad kedatangannya ke Cina kali ini ia akan membereskan semua musuhnya di Cina ini. Dan hal ajaibnya di sini terlihat saat ini dengan menggunakan kekuatan kultivasinya, Scar terlihat mampu melayang dan terbang di atas lautan. Yao Tianming dan lainnya yang melihat kemampuan Scar, sontak mereka pun menjadi terkejut dan mereka meragukan apakah Scar ini masihlah manusia. Dan saat ini, beberapa saat kemudian, setelah Scar terbang di atas laut, ia akhirnya telah sampai di hadapan Yao Tianming. Melihat Scar datang, Yao Tianming dan lainnya langsung membungkukkan badan dan mereka memberikan hormat kepada Scar. Scar sendiri lalu dengan nada kesal bergumam bahwa ia tidak mengira di kota kecil seperti ini akan ada orang yang berani menantang dirinya. Mengatakan ini, Scar pun bermaksud ingin memberitahu semua musuhnya di Cina ini bahwa kali ini ia sudah datang ke Cina dan ia akan membasmi semua musuhnya. Kemudian adegan pun berlanjut saat ini di sebuah sekolah bela diri di kota Jinlin. Sesampainya Scar di sekolah bela diri ini, Scar langsung melakukan pertarungan dengan salah satu anggota dari sekolah bela diri di sini. Scar yang melihat lawannya mudah dikalahkan, ia merasa lawannya sangatlah lemah. Bahkan hanya dengan satu serangan, lawannya tidak bisa menahannya. Dan sebenarnya pertarungan semacam ini terjadi di mana-mana. Dan dalam sehari, beberapa sekolah bela diri di kota Jinlin sudah Scar datangi. Dan tidak ada satupun dari sekolah bela diri ini yang mampu mengalahkan Scar. Dan apa yang mereka dapatkan adalah kehancuran dan kerusakan yang parah. Sementara itu, saat ini di suatu tempat di ibu kota Beijing, Chang Hong yang tengah duduk bermeditasi, ia tiba-tiba mendapat sebuah wangsit berupa informasi yang masuk ke kepalanya. Wangsit ini memberikan informasi kepada Chang Hong bahwa ada seorang Grandmaster kuat yaitu Scar yang telah memasuki Cina dan melakukan banyak kerusakan. Chang Hong pun lalu berdiri dan ia ingat 40 tahun yang lalu Scar adalah master yang memiliki kekuatan hebat. Jadi mungkin sekarang kekuatan Scar telah meningkat. Memikirkan ini, Chang Hong yang saat ini juga Grandmaster, ia punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini dan ia tidak bisa membiarkan Scar bertindak semaunya. Sedangkan di sisi lain, saat ini di salah satu tempat terlihat seorang pria tua yang juga tengah duduk bermeditasi di bawah aliran air terjun. Pria tua yang tampak seperti Raikage dengan seluruh tubuhnya teraliri petir ini, ia juga menyadari bahwa Scar telah datang ke Cina. Mengetahui ini, pria tua ini kemudian berniat menemui Scar dan ia sendiri yang memiliki konflik dengan Scar. Ia berniat akan menghancurkan Scar. Kemudian adegan pun berlanjut dan saat ini di sebuah perumahan, Wei Fu tampak marah mengetahui gurunya yaitu Lu Chengfeng terluka oleh seseorang yang tidak ia ketahui tiba-tiba datang. Orang yang melukai tentunya adalah Scar yang datang bersama Yao Tianming. Dan Yao Tianming sendiri lalu memberitahu identitas Scar yang seorang Grandmaster. Tahu orang yang datang adalah Grandmaster, sontak Wei Fu pun terkejut, bertanya kenapa seorang Grandmaster tiba-tiba datang dan menyerang gurunya. Melihat Lu Chengfeng, Yao Tianming di dalam hatinya tersenyum remeh. Lu Chengfeng yang biasanya berwibawa, tapi saat ia bertemu Scar, ia ketakutan.
Dan saat ini mengetahui orang yang dihadapinya adalah seorang Grandmaster, Lu Chengfeng kemudian berlutut dan dengan mengepalkan tangannya, Lu Chengfeng memberitahu namanya dan ia memberi salam hormat kepada Scar. Scar yang melihat Lu Chengfeng, ia dengan nada merendahkan mengatakan kata konyol untuk Lu Chengfeng yang merupakan master nomor 1 di kota Jiujiang. Sedangkan Yao Tianming yang juga melihat Lu Chengfeng, ia hanya menatap sinis dan menyuruh Lu Chengfeng memberitahu Cui bahwa Scar sudah datang. Melihat tatapan sinis Yao Tianming, Wei Fu pun jadi marah dan ia ingin memukul Yao Tianming, tapi Lu Chengfeng langsung menyuruh Wei Fu untuk berhenti. Lu Chengfeng kemudian meminta Wei Fu untuk segera memberitahu Cui untuk segera pergi dari kota Jiujiang, dan menurutnya Cui bukanlah lawan Scar. Adegan berlanjut. Setelah Scar menyelesaikan urusannya, Scar pun pergi dan Yao Tianming yang ikut Scar bisa dikatakan ia telah tercerahkan mengenai Grandmaster. Begitu pula dengan Chen Fangfang dan Jiang Tian. Di dalam hati keduanya merasa takjub dengan kehebatan seorang Grandmaster. Scar yang melihat kekaguman Yao Tianming dan lainnya, ia pun kemudian menawarkan semuanya untuk menjadi muridnya. Mendengar tawaran Scar, Yao Tianming dan lainnya menjadi senang dan tanpa pikir panjang mereka pun berlutut dan menerima tawaran Scar. Yao Tianming sendiri di dalam benaknya, ia punya rencana. Setelah Scar mengalahkan Cui, ia akan mampu mendapatkan Qinran beserta tambang di keluarganya. Adegan pun berlanjut. Setelah Scar pergi dari kediaman Lu Chengfeng, saat ini ia telah sampai di Villa Qianlong. Di Villa Qianlong ini, Yao Tianming menjelaskan bahwa Cui sebelumnya telah berjanji akan melawan Scar di Villa Qianlong ini. Sementara Scar mendengar penjelasan Yao Tianming, Scar terlihat mengayunkan tangannya. Dan dari ayunan tangan Scar ini, Scar mampu menghancurkan pintu masuk Villa Qianlong. Dan sebenarnya Scar sendiri sangat tertarik dengan Villa Qianlong ini. Adegan pun berganti dan hari telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana festival sekolah diadakan. Dan di festival sekolah ini, Cui datang bersama dengan kedua muridnya. Dan kebetulan Yan Haojie saat ini meski ia telah makan, ia masih merasa kelaparan. Cui sendiri yang mendengar Yan Haojie, ia hanya bisa menepuk jidatnya dan menyuruh Yan Haojie untuk menunggu sebentar dan segera ia bisa pergi makan. Namun di saat Cui tengah berbicara dengan Yan Haojie, tampak seseorang tiba-tiba datang menghampiri Cui. Menyadari ini, Cui pun melirik ke samping. Orang yang datang adalah seorang wanita dan ternyata wanita ini adalah Yang Ling. Dan Yang Ling ini adalah mantan pacar Cui sebelumnya dan Cui sudah lama tidak bertemu dengan Yang Ling. Yang Ling sendiri yang juga bertemu Cui, ia tidak mengira Cui akan menjadi guru. Karena menurutnya dengan kemampuan yang Cui punya, ia berpikir Cui bisa melakukan hal yang lebih besar. Mendengar ucapan Yang Ling, Cui hanya tersenyum dan ia tidak sependapat dengan Yang Ling karena baginya menjadi seorang guru tidaklah buruk. Yang Ling yang mendengar ini, ia melihat Cui seakan sudah berubah, termasuk cara berpikir Cui, dan sepertinya Cui telah mengabaikan sarannya di masa lalu. Cui tidak peduli akan ucapan Yang Ling, melainkan ia bercerita. Ia pernah suatu hari merindukan Yang Ling hingga ia memakai foto Yang Ling sebagai wallpaper di HP-nya. Tetapi sayangnya setelah ia memasang wallpaper tersebut, HP-nya menjadi rusak dan mati. Jadi ia terpaksa membeli HP baru. Mendengar Cui yang seolah menyindir, sontak Yang Ling pun menjadi marah dan ia sadar sekaligus mengerti maksud Cui mengatakan hal ini kepadanya. Cui sendiri tidak peduli dengan kemarahan Yang Ling dan ia lalu berkata kepada Yan Haojie bahwa Yang Ling memiliki makanan enak di tangannya. Yan Haojie yang mendengar ucapan Cui bahwa Yang Ling memiliki makanan enak, ia pun menjadi girang dan ia menatap ke arah Yang Ling dengan penuh nafsu. Yan Haojie kemudian tanpa basa-basi ia langsung menghampiri Yang Ling dan ia ingin segera mendapatkan makanan tersebut dari Yang Ling. Yang Ling yang mendapat perlakuan seperti ini, ia tampak marah dan menganggap Cui menggunakan trik seperti ini untuk balas dendam kepadanya. Karena tidak ingin menahan marah terlalu lama, Yang Ling memutuskan untuk pergi. Dan sebelum ia pergi, ia berkata, mulai sekarang ia dan Cui tidak lagi saling kenal. Melihat sikap Yang Ling yang seperti ini, Yan Haojie hanya mendesah
dan ia merasa meski makanan dari Yang Ling enak, tapi ia melihat sikap Yang Ling sangatlah buruk. Namun saat ini Jui tidak terlalu menanggapi ucapan Yang Ling karena saat ini ia tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Luo Chengfeng. Luo Chengfeng memberitahu Jui mengenai kejadian sebelumnya dan menyarankan Jui untuk segera pergi karena Scar sudah datang ke China untuk mencari Jui. Mendapat informasi ini, Jui menjadi kaget sekaligus marah dan bertanya kepada Luo Chengfeng bagaimana kondisi Luo Chengfeng sekarang. Luo Chengfeng dari balik telepon terdengar menjawab, ya saat ini baik-baik saja dan ia tidak mengalami luka yang parah. Mendengar ini, Jui merasa sedikit lega di hatinya. Dan Jui sendiri merasa ini bukanlah masalah sepele dan ia tidak akan tinggal diam mengetahui hal ini. Dan ia berencana akan melawan Scar setelah urusannya selesai. Luo Chengfeng pun terkejut mendengar Jui dan ia tidak mengira ia yang awalnya menyarankan Jui pergi, tapi Jui justru ingin bertarung dengan Scar yang seorang Grandmaster. Jui sendiri tidak terlalu memikirkan hal ini dan setelah Jui mengatakan ini kepada Luo Chengfeng, Jui pun kembali duduk dan melanjutkan menonton pertunjukan yang ada. Bagaimanapun, baginya melawan seorang Grandmaster adalah hal sepele dan dengan kekuatannya saat ini dia bisa mengalahkan seorang Grandmaster dengan mudah. Adegan berlanjut, saat ini Jui tengah duduk beberapa saat. Dong Guhao tiba-tiba datang dan ia tampak khawatir akan taruhan Jui dengan Qiu Yiming sebelumnya. Melihat kekhawatiran Dong Guhao, Jui menyarankan Dong Guhao untuk tidak perlu khawatir dan dengan percaya diri berkata ia pasti akan memenangkan taruhan ini. Kepercayaan diri dari Jui bukanlah tanpa alasan, karena di kelas Jui sendiri terdapat banyak murid berbakat dan ia percaya bahwa kelasnya akan menang dalam festival ini. Namun meski Dong Guhao mendengar penjelasan, ia masih tetap khawatir dan ia hanya memperingatkan Jui jika Jui kalah, Jui akan sulit untuk mencari pekerjaan lainnya. Sementara itu, di saat Jui dan Dong Guhao tengah bersama, Jui menyadari Qiu Yiming yang ada di kejauhan. Ia melihat ke arah dirinya dan Dong Guhao berada. Sedangkan di sisi lain, saat ini terlihat Yang Ling tampak duduk di samping seorang pria parubaya. Dan pria parubaya ini adalah seorang produser musik bernama Fang Qian. Yang Ling kemudian membuka pembicaraan dan bertanya kepada Fang Qian, di festival sekolah ini, murid mana yang menurut Fang Qian mampu menarik perhatiannya? Fang Qian yang mendengar pertanyaan, ia menjawab, menurutnya ada beberapa murid yang menarik perhatiannya, tapi meski begitu tidak ada yang sebagus Yang Ling. Adegan berlanjut, saat ini di atas panggung terlihat membawa acara tengah memandu jalannya acara dan ia mengumumkan giliran pertunjukan berikutnya adalah kelas Qiu Yiming. Kelas Qiu Yiming sendiri kali ini menampilkan pertunjukan simfoni musik dan tampak beberapa murid di kelas Qiu Yiming dengan piawai memainkan alat musik. Jui yang juga melihat pertunjukan simfoni dari kelas Qiu Yiming, ia juga mengakui dan memuji bahwa murid di kelas Qiu Yiming memanglah berbakat. Qiu Yiming sendiri saat ini dengan wajah penuh kemenangan. Ia sangat percaya diri dengan kelasnya dan berpikir Jui tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Sedangkan di sisi lain, Fang Qian juga takjub dengan pertunjukan dari kelas Qiu Yiming dan ia tidak mengira akan ada beberapa murid berbakat di festival sekolah kali ini. Adegan berikutnya, setelah pertunjukan simfoni dari kelas Qiu Yiming, membawa acara kemudian mengumumkan pertunjukan selanjutnya, yaitu kelas dari Jui. Seusai pembawa acara mengumumkan ini, pencahayaan mulai meredup dan ini menandakan pertunjukan telah dimulai. Menyadari ini, semua penonton jadi sedikit penasaran. Dan saat ini di atas panggung, tampak sepertinya pertunjukan sudah dimulai dan beberapa murid Jui sudah tampil di atas panggung. Kali ini karakter yang akan tampil adalah Luo Luo dan Liang Xi'er yang sudah mengenakan kostum. Dan di kelas Jui sendiri, kali ini mereka akan menampilkan sebuah drama. Wang Ling saat ini tampil sebagai seorang narator dan ia menarasikan seluruh alur cerita dan tampak juga makin sebagai batu dan Hulai sebagai pohon di belakang. Semua penonton pun tertawa saat melihat ini, terutama saat mereka melihat peran yang ditampilkan Makin dan Hulai sebagai karakter penggembira. Dan drama terus berlanjut. Saat ini Chen Yuyang sebagai Liang Sanbo, sedangkan Luo Luo sebagai Yu Yingtai. Keduanya menampilkan adegan layaknya Romeo dan Juliet.
Dan kemudian muncullah beberapa karakter yang tiba-tiba datang, dan beberapa karakter ini memerankan karakter jahat. Semua penonton yang melihat pertunjukan drama ini, mereka semua tampak terbawa suasana. Terlihat ada penonton yang menangis dan ada juga yang marah. Jui sendiri melihat pertunjukan drama para muridnya. Ia merasa senang dengan ini dan berpikir selama murid-muridnya serius, mereka pasti akan memenangkan festival ini. Namun di tengah Jui merenung, saat ini tiba-tiba ponsel Jui berdering dari saku baju Jui. Menyadari ini, Jui lalu mengambil ponselnya. Jui kemudian menerima panggilan masuk. Tapi sesaat ia menerima panggilan masuk, ia pun terkejut karena ia mendengar kabar bahwa Wang Ling tiba-tiba sakit. Sontak, Jui pun langsung pergi menemui Wang Ling, dan ia yang sudah sampai di ruangan Wang Ling berada. Ia lalu menanyakan kondisi Wang Ling. Wang Ling kemudian memberitahu bahwa tiba-tiba tenggorokannya sakit, dan karena ini ia tidak bisa berbicara dengan normal seperti biasanya. Mendengar jawaban Wang Ling, Jui menyimpulkan Wang Ling tidak akan bisa tampil lagi. Jadi Jui menawarkan diri untuk tampil menggantikan Wang Ling. Namun saat Jui mengatakan ini, semua murid Jui yang mendengarnya sontak mereka pun terkejut dan dengan wajah tak percaya. Mereka ragu apakah Jui bisa menyanyi. Gu Feifei sendiri berkata kepada Jui dan menyuruh Jui untuk tidak bercanda dan menyarankan Jui agar dirinya saja yang menggantikan Wang Ling. Akan tetapi Jui sudah membulatkan tekadnya dan ia berkata tidak akan ada masalah yang akan terjadi, jadi biarkan dirinya yang menyanyi kali ini. Setelah mengatakan ini, Jui kemudian melangkah menuju panggung sambil berkata di dalam hatinya tidak ada yang tidak bisa ia lakukan di dunia ini. Dan saat ini di area penonton, semua penonton yang melihat orang yang tampil tidak lagi Wang Ling, melainkan malah Jui. Semua orang tampak bingung dan kecewa. Sedangkan Yang Ling yang juga melihat Jui tampil, ia juga tampak bingung, bertanya apa yang Jui ingin lakukan. Sepengetahuannya, Jui tidaklah bisa menyanyi. Jui sendiri tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dan saat ini tanpa ragu, Jui pun langsung menyanyikan sebuah lagu. Sontak mendengar Jui menyanyi, penonton pun spontan menutup telinganya. Dan ada juga yang mulutnya sampai berbusa karena tidak kuat mendengar suara nyanyian Jui. Sementara itu dari belakang panggung, murid Jui yang juga mendengar Jui menyanyi, mereka tampak depresi, merasa drama pertunjukan kelas mereka akan hancur karena Jui. Drama pertunjukan tetap berlanjut dan semua penonton masih terlihat terus menutup telinga mereka. Dan ada juga penonton yang tidak kuat lagi dan ia merasa ingin muntah. Mengetahui Jui menyanyi dengan buruk, Yang Ling yang awalnya terkejut, tapi saat ini ia hanya tersenyum dan berpikir Jui ini terlalu menilai kemampuannya terlalu tinggi. Sedangkan Fang Qian yang juga melihat kemampuan menyanyi Jui yang sangat buruk, ia hanya terdiam dengan raut wajah penuh kekecewaan. Jui sendiri hanya tersenyum melihat semua orang jijik mendengar ia menyanyi. Namun yang tidak diketahui oleh semua orang, Jui sebenarnya sengaja melakukan ini. Dan adegan selanjutnya, Jui yang merasa sudah cukup untuk main-main, Jui pun menjadi lebih serius dan ia kemudian menyanyikan nyanyian lagu yang sesungguhnya. Sontak, saat semua penonton mendengar Jui menyanyi, semuanya tampak terdiam dan tertegun mendengar suara nyanyian Jui yang sangat merdu. Luo Luo yang saat ini sedang melakukan drama dengan Chen Yuyang, ia pun juga tampak sejenak tertegun mendengar suara merdu dari nyanyian Jui. Jui sendiri menyanyikan lagu yang mencurahkan perasaannya saat ia bersama dengan istrinya yang bernama Ye Yanyu di dunia dewa. Dan saat dimana Ye Yanyu rela terluka demi melindungi Jui dari serangan musuh. Dan hal inilah yang membuat Jui selalu mengingat dan memikirkan Ye Yanyu. Mendengar setiap lirik lagu yang Jui nyanyikan, semua penonton akhirnya tak kuasa menahan tangis. Dan mereka semua juga teringat akan cinta pertama mereka. Dan saat ini di penghujung nyanyian Jui lalu membayangkan sosok Ye Yanyu dan di dalam hatinya ia bertekad suatu hari nanti ia dan Ye Yanyu akan bersama lagi. Semua penonton pun bersorak gembira dan mereka semua sungguh sangat terkesima dengan Jui yang luar biasa dalam menyanyi. Di sisi lain, Kiran tak kuasa menahan air mata haru di matanya dan di benaknya ia tidak mengira Jui memiliki seseorang yang spesial di hati Jui.
Sementara itu, Yang Ling yang seolah percaya diri, ia menganggap nyanyian Cui ini ditujukan kepada dirinya dan berpikir Cui masihlah mencintai dirinya. Sedangkan di sisi Yang Ling, Fang Qian sendiri sangat terpukau dengan skill nyanyian Cui dan ia menilai Cui ini sangatlah berbakat dalam menyanyi. Melihat Fang Qian yang begitu tertarik dengan Cui, Yang Ling pun jadi penasaran dan bertanya apakah Fang Qian ingin mengontrak Cui dalam manajemennya. Fang Qian menjawab, ia memang tertarik mengontrak Cui karena Cui adalah orang sempurna yang sedang ia cari dan Cui sendiri memiliki karakter unik di dalam dirinya. Setelah mengatakan ini, Fang Qian kemudian melangkah pergi dan ia tak sabar ingin segera menemui Cui dan mendengar respon Cui akan tawarannya. Dan saat ini di ruang ganti, setelah selesai menyanyi, Cui dikelilingi para muridnya yang takjub dengan nyanyian Cui dan mereka menyarankan Cui untuk menjadi penyanyi profesional. Cui yang mendengar para muridnya, ia hanya berkata menjadi penyanyi profesional itu tidak mudah dan dengan bakat kecil akan sulit untuk memasuki industri musik. Tapi respon Chen Yuyang dan Qian Qiaoshuai akan ucapan Cui, mereka merasa Cui memiliki muka tebal dan apakah dengan skill menyanyi Cui masih bisa disebut bakat kecil. Mendengar ucapan ini, Cui hanya membalas dengan pukulan di kepala Chen Yuyang dan Qian Qiaoshuai dan menyarankan keduanya untuk menghormati orang yang lebih tua. Namun di saat Cui tengah berbicara bersama para muridnya, saat ini tiba-tiba ada suara seseorang yang datang dari belakang Cui. Menyadari ini, Cui pun melirik ke belakang. Suara ini berasal dari Yang Ling yang datang bersama Fang Qian dan Yang Ling sendiri ia langsung memberitahu identitas Fang Qian kepada Cui dan tawaran Fang Qian untuk Cui. Melihat orang yang datang adalah Yang Ling dan Fang Qian, Gu Feifei dan Hulai tampak terkejut dan keduanya tidak mengira hari ini akan bertemu dengan sosok idola mereka. Di sisi lain, Luo Luo bertanya, kenapa orang-orang ini datang ke sini? Mendengar Luo Luo, Chen Yuyang menjawab, mereka datang untuk membuat kontrak dengan Cui. Hulai dan Gu Feifei yang juga mengetahui maksud kedatangan Yang Ling dan Fang Qian, keduanya lalu menyarankan Cui agar mau menerima tawaran Fang Qian. Namun berbeda dari apa yang diharapkan Hulai dan Gu Feifei, Cui sendiri tidak ada niatan untuk jadi artis. Jadi tanpa ragu, Cui langsung menolak tawaran Fang Qian. Sontak mendengar Cui menolak, Hulai dan Gu Feifei terkejut sampai mata keduanya melotot seakan mau copot dan tidak mengira Cui malah menolak kesempatan yang bagus ini. Yang Ling juga mendengar Cui menolak tawaran, ia juga tampak terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari Cui. Sedangkan Fang Qian, ia sendiri tidaklah marah mendapat penolakan dari Cui, melainkan ia akan memberikan waktu bagi Cui untuk memikirkannya lagi. Akan tetapi, Cui tetap menolak tawaran Fang Qian dan ia benar-benar tidak tertarik untuk jadi artis. Dan sembari mengatakan ini, Cui pun berniat pergi bersama kedua muridnya. Yang Ling yang melihat Cui ingin pergi, Yang Ling kemudian menghadang Cui dan ia bertanya kepada Cui, apakah Cui hanya ingin jadi seorang guru selamanya? Melihat Yang Ling seperti ini, Cui hanya menjawab, apa salahnya ia jadi guru? Guru sendiri bukanlah pekerjaan rendahan dan jadi guru adalah suatu kebanggaan untuk dirinya. Setelah mengatakan ini, Cui lalu melanjutkan untuk pergi dan ia menyuruh Yang Ling untuk tidak menghalangi jalannya. Yang Ling menjadi marah melihat sikap Cui seperti ini dan ia berteriak berkata, dengan sikap Cui seperti ini, Cui akan kehilangan kesempatan besar dalam hidup Cui. Dan Yang Ling juga berkata dalam hati, suatu hari nanti Cui pasti akan menyesali pilihannya kali ini. Dan saat hari itu tiba, Cui pasti akan datang kepadanya dan memohon bantuannya.